selamat datang teman-teman dan para pembicara ke event webinar Millennials Take Control of Your Life. Perkenalkan, nama saya Nicholas dan saya akan memandu teman-teman semua sebagai moderator pada acara hari ini selama kurang lebih 1,5 jam ke depan. Kita akan mendengarkan materi dari seorang founder sekaligus kepala koordinator dari organisasi Into the Light. Jadi, sekilas tentang organisasi Into the Light. Into the Light adalah organisasi yang berfokus pada advokasi, kajian, dan edukasi pencegahan bunuh diri dan kesehatan jiwa di Indonesia. Apalagi, pembicara pertama kita ini pernah diangkat sebagai sosok inspirasi loh dalam program Kick Andy di Metro TV pada tahun 2017. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita sambut orang di balik pendiri organisasi Into the Light. Halo Kak Beni. Halo Nicholas. Ya. Halo Kak, baik. Apa kabar Kak? Ya, baik kabarnya. Kamu juga semoga baik-baik aja. Semoga semua teman-teman juga yang hadir juga dalam kondisi baik-baik aja ya. Meskipun kondisinya saat nanti ini sangat menantang untuk kesehatan kita semua. Tapi ya semoga kita bisa bertahan ya. Oke, mungkin Kak Beni boleh perkenalin diri dulu ya. Oke, iya, nama saya Beni Prawira Syau. Saat ini saya sedang menjadi pembina. Ya sebenarnya saya juga sudah mendirikan dari komunitas Into the Light Indonesia. Nanti kita akan lihat lebih lanjut komunitas ini apa sih yang dilakukan. Tapi intinya adalah kami adalah komunitas orang muda untuk pencegahan bunuh diri, fokus utamanya, dan juga kesehatan jiwa bagi remaja ataupun juga kelompok khusus lainnya yang dianggap kita rentan dalam masyarakat kita gitu. Nah, memang kerjaan saya sendiri lebih banyak sebagai researcher, peneliti. Jadi saya tidak melakukan terapi di ruang klinik. Itu nggak mungkin teman-teman membayanginnya kalau kerjanya bunuh diri pasti di sana gitu. Enggak. Kita bisa kok meneliti, kita bisa membuat program, lalu kita menginformasikan kebijakan. Nah, itu hal-hal yang saya lakukan. Saat ini saya sedang terlibat dengan berbagai macam riset dari teman-teman di UK juga, dan juga saat ini kebetulan saya juga sedang menjadi posisi expert panel di Wellcome Trust UK. Itu salah satu lembaga untuk pendanaan terkait dengan kesehatan global. Prevalensi itu cakupan masalahnya ya. Jadi ada berapa banyak masalah depresi di Indonesia. Ternyata teman-teman, itu tuh bisa 1 dari 5 orang punya gejala depresi. Jadi minimal kalau kamu misalnya ngerasa kok kayak mood saya nggak bisa naik ya, kayaknya kok saya sedih mulu, atau kok kayaknya datar banget, atau kok kayaknya saya kehilangan minat ya, tadinya saya suka hal-hal tertentu gitu, misalnya hobinya main gitar atau bisa membaca itu enak gitu, tapi kok sekarang nggak berasa apa-apa lagi gitu dengan itu semua. Atau misalnya kalau ketika kalian nonton film komedi, kalian tahu itu lucu tapi kalian nggak bisa ketawa, nah itu tuh depresi. Dan itu ternyata tidak sejarang yang kita pikirkan. Jadi orang di usia di atas 15 tahun ke atas itu tuh sampai 1 dari 5 di antara mereka memiliki satu gejala depresi setidaknya. Dan yang ternyata yang paling terdampak itu adalah 32% di perempuan dan usianya itu 15 sampai 19 tahun. Nah, ini beberapa hal yang dicoba diteliti. Bisa jadi ada hal-hal lain di luar ini. Tapi ini yang sudah berhasil tertangkap oleh para peneliti. Jadi si penggunaan tembakau atau masalah terkait dengan alkohol atau zat itu tuh ternyata memiliki hubungan dengan gejala depresi. Lalu juga masalah terkait dengan kurangnya harmoni, kepercayaan sosial. Jadi masalah-masalah konflik sosial tuh ya antar kelompok itu juga berpengaruh loh pada munculnya depresi. Tentu aja wajar untuk bisa muncul seperti itu karena misalnya kalau kamu jadinya bertengkar terus ya nggak nyaman kan hidup gitu ibaratnya. Lalu ada hal yang perlu kita perhatikan adalah terkait dengan kondisi fisik kita. Yang pertama adalah aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang terlalu rendah, yang nggak suka olahraga nih, yang rebahan doang ya, itu tuh jadi kecenderungan depresinya tuh juga lebih tinggi. Dan ada lagi masalah terkait misalnya dia punya penyakit fisik yang sifatnya kronis alias berkepanjangan. Misalnya dia punya masalah terkait dengan asma yang sangat parah. Atau misalnya dia punya masalah terkait jantungnya atau diabetes atau hal-hal lainnya yang tidak memungkinkan dia untuk jadi lebih aktif dan bersosialisasi sehingga
itu tuh membuat dia lebih keruh gitu rasanya. Kita kan kalau nggak kayak di pas lagi COVID ini aja deh, kita tuh nggak bisa bersosialisasi aja juga jadi keruh kan. Nah, tapi itu munculnya karena penyakit fisiknya. Nah, ini yang harus kita lihat lebih lanjut sih. Terus juga ada masalah-masalah terkait dengan bencana. Jadi kalau kita tahu ya, Indonesia itu kan banyak banget jenis bencana alamnya. Nah, ketika kita tidak punya kemampuan untuk menanggulangi itu, kita nggak siap-siap. Misalnya kalau ada banjir, teman-teman harus siapin apa aja sih? Kalau di Jakarta ya kan. Kalau misalnya di luar Jakarta, lebih ekstrim lagi mungkin. Kondisinya bisa gunung meletus, atau kebakaran hutan gitu kan. Nah, hidup dalam kondisi seperti itu kan bukan hidup yang layak. Sehingga wajar akhirnya dia jadi cenderung untuk berpikir yang depresif terhadap dirinya. Lalu juga ada masalah terkait dengan kemiskinan dan pengangguran. Nah, ini yang perlu kita perhatikan sekali ya, terutama dalam masa pandemi ini. Banyak pemutusan hubungan kerja yang secara mendadak sifatnya, karena perusahaan juga harus melakukan efisiensi terhadap sumber daya manusianya, dan juga akhirnya kan bisa membuat orang merasa, oh saya secara ekonomi jadi lebih terbatas nih, saya tidak bisa melakukan hal ini, melakukan hal itu, dan segala macamnya. Nah, perasaan seperti itu yang muncul sebagai orang yang quote and quote miskin, itu yang akhirnya membuat orang jadi cenderung depresif juga. Ternyata ada teman-teman. Peristiwa yang kita bilang dengan bunuh diri itu tuh sebenarnya nggak sejarang yang kita pikirkan juga. Kalau kita lihat dari angka-angka hasil penelitian ini, itu tuh bisa dibayangkan bahwa ada orang-orang yang sebenarnya sedang diam-diam menderita dan hendak mencabut nyawanya. Dan kita bisa lihat angkanya, meskipun tergolong kecil ya, tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara lain, tapi angka persenan ini kan berasal dari satu jumlah angka yang lebih besar. Negara kita kan banyak banget ya orang-orangnya itu. Nah, dibandingkanlah bahwa angka ini bisa dikalikan dengan jumlah remaja kita atau jumlah sampel dari penelitian-penelitiannya mereka. Nah, ini tentunya juga ada penyebab-penyebabnya ya yang harus kita lihat lebih lanjut lagi. Misalnya, berdasarkan umur, kita lihat bahwa ada beberapa hal yang bisa sama dan berbeda juga di antara orang muda kita. Berdasarkan umur, yang usia sekolah nih, yang 13-15 tahun, itu ada masalah terkait kesepian. Jadi teman-teman, kalau punya adik-adik yang umurnya segini, kalau dia merasa kayak kok nggak bisa bergaul, kok dia berasa ditinggalin sama teman-temannya, kok dia berasa seperti apa-apa sendirian, coba deh tanyain kondisinya. Jangan-jangan dia diam-diam juga udah punya pemikiran untuk bunuh diri gitu. Lalu hidup di keluarga dengan penghasilan rendah, sama kayak tadi dengan depresi, bahwa masalah terkait dengan ekonomi. Terus ini nih, masalah kurangnya dukungan keluarga. Keluarga itu penting sekali untuk mendukung. Masalahnya seringkali di dalam konteks kita nih, kita tuh kurang tahu cara mendukung yang baik dan benar itu kayak apa. Seringkali kita berpikir bahwa memberikan dukungan itu sama dengan ngasih nasihat. Atau langsung bilang, udah itu nggak usah dipikirin, kamu kan masih kecil, nanti gedenya bakal lebih berat lagi kok, tenang aja gitu. Padahal bentuk-bentuk dukungan seperti itu tuh tidak membantu. Harusnya dukungan dari keluarga datang justru dengan mendengarkan terlebih dahulu emosi mereka, lalu berusaha untuk mencari tahu apa yang bisa dilakukan bersama-sama dengan si anak ini. Dan bullying, kita tahu lah ya, bullying itu udah isu sejak lama banget, dan kita bahkan dapat beberapa kasus belakangan ini yang berakhir pada bunuh diri. Terus juga ada masalah terkait dengan penyalahgunaan zat. Ini sama kayak tadi yang di depresi. Nah, bedanya yang di kuliah ternyata ada yang melihat lebih lanjut terkait dengan kekerasan seksual. Kekerasan seksual yang terjadi di masa kanak-kanak itu ternyata sampai segitu menghantuinya, sehingga seorang mahasiswa aja tuh masih bisa kepikiran untuk bunuh diri karena peristiwa itu. Lalu ada lagi masalah-masalah terkait dengan kekerasan fisik, gejala depresif itu juga jelas tadi bahwa depresi memang berakhir ke bunuh diri salah satunya. Sama teman-teman kalau punya teman di sekitarnya yang tiba-tiba kok jadi jeblok ya nilai IPK-nya, atau misalnya kok dia kondisi IP-nya itu kayak nggak ada motivasi sama sekali untuk dinaikin gitu,
kinerja akademik yang rendah itu tuh justru jangan sampai jadi dikasih tekanan untuk dia seolah kesannya dia males gitu. Coba ditanya lebih lanjut, ada masalah apa nggak sih? Karena depresi itu memang bisa mempengaruhi motivasinya gitu. Untuk belajar, untuk bersosialisasi, untuk bahkan bersenang-senang gitu. Sehingga akhirnya IP-nya itu kelihatannya tuh rendah. Terus tinggal bersama orang tua dengan wali, ini salah satu temuan yang menarik dari riset ini. Jadi ternyata mahasiswa yang masih tinggal dengan orang tua dan wali justru memiliki kecenderungan bunuh dirinya itu lebih tinggi. Ini menariknya kenapa? Karena mungkin jangan-jangan proses kayak tadi yang di teman-teman yang lebih muda, di siswa, itu jangan-jangan karena masalah terkait dengan tidak adanya dukungan. Dan ketika mereka tinggal, justru mereka berada dalam kondisi ditekan oleh keluarganya. Ditanyain kapan lulus, kapan kawin, kapan punya anak, kapan punya gaji 2 digit, ya kan? Nah, hal-hal seperti itu harus kita perhatikan sekali ketika kita berinteraksi dengan keluarga kita. Itu yang paling penting juga. Dan adanya masalah terkait dengan rendahnya partisipasi dalam kegiatan agama. Jadi konteksnya karena ini penelitian di Southeast Asia, jadi Asia Tenggara itu kan sangat religius ya, kecenderungannya religius. Jadi karena dia religius, maka dia punya komunitas-komunitas agamanya itu justru yang saling menguatkan satu sama lain. Lebih banyak akses ke tempat ibadah dan komunitas agama. Ketika mereka bisa saling menguatkan satu sama lain, maka kecenderungannya bunuh dirinya akan rendah. Ketika mereka tidak bisa mendukung satu sama lain dalam komunitas agamanya, nah itu yang akan sulit sekali untuk bisa berpartisipasi dan merasa, oh saya tidak ditinggalkan sendirian. Nah, karena kita udah tahu nih tadi masalahnya ada si depresinya banyak, terus depresinya ternyata sampai ke bunuh diri juga, masalah-masalah bunuh dirinya juga ternyata banyak banget nih akar-akarnya. Apa sih yang bisa kita lakukan dengan pencegahan bunuh diri? Dalam pencegahan bunuh diri, kita tuh punya 3 tahapan sebenarnya. Kalau teman-teman mungkin biasanya berpikir, mencegah bunuh diri itu tentang mendengarkan di saat adanya krisis bunuh diri. Itu memang satu langkah yang penting, yang kita bisa lakukan sebagai seorang teman. Itu yang kita sebut dengan krisis intervensi bunuh diri. Tapi dia bukan langkah pertama, dan bukan langkah yang paling utama. Jadi, ada 3 langkah dalam pencegahan bunuh diri. Ada satu langkah lainnya, yaitu tentang melakukan perubahan secara sistem, misalnya di universitas, lingkungannya jadi lebih aman, tidak ada tempat-tempat tinggi yang tidak ada jejaringnya, harus ada jejaringnya, terus bagaimana misalnya melakukan konseling berkala di dalam sistem konselingnya, hal-hal seperti itu bisa dilakukan. Jadi perubahan-perubahannya sistemnya sifatnya sistem, yang kita bilang dengan primary prevention. Pencegahan paling primer. Jadi di awal sebisa mungkin mencegah tidak adanya kemunculan pemikiran bunuh diri. Tapi ketika itu terjadi, kita lakukanlah si intervensi krisis tadi. Ketika intervensi krisis tidak berhasil juga, yang mana akhirnya ada kematian bunuh diri, kita harus melakukan satu langkah, bagaimana cara ngomong ke wartawan misalnya, kalau itu datang dari satu komunitas atau satu organisasi untuk tempat kita bernaung. Lalu bagaimana cara kita menjangkau orang yang terdampak karena ditinggalkan itu juga penting. Karena 2 hal ini jika tidak dilengkapi dengan baik, maka akan membawakan satu gosip ataupun berita yang tidak sehat mengenai bunuh diri, sehingga memicu orang-orang yang depresi di dalam kelompok itu jadi lebih rentan untuk bunuh diri lagi, yang mana kita bilang dengan bunuh diri susulan. Ini moto kami di Into the Light. Kami percaya bahwa kita harus hapus stigma terlebih dahulu, karena stigma itu yang membuat kita berpikir bahwa orang bunuh diri itu egois, bodoh, frustasi, cuma berpikiran dangkal segala macamnya. Kita harus menahan dan menghapus itu stigma dulu sebelum kita bisa peduli sesama kita. Kita harus menahan segala macam asumsi itu dan kita mendengarkan. Kita peduli dengan sesama kita berusaha membantu mereka sebisa mungkin sehingga akhirnya kita bisa menyayangi jiwa, meningkatkan kesehatan jiwa kita dan bisa bersama-sama saling membantu satu sama lain. Kalau misalnya ada orang nih cari-cari jawaban mengenai ciri-ciri orang yang terkena suatu gangguan dan pas cek di Google, ciri-cirinya itu sama yang dia alamin.
dan dia tuh langsung menyimpulkan kalau dia tuh terkena gangguan itu nih Kak, tanpa berkonsultasi terlebih dahulu ke psikolog apa psikiater. Kira-kira pendapat Kak Benny tentang hal ini gimana nih Kak? Jangankan buat gejala ya, bahkan untuk kepribadian kita aja, kita ngecek dari zodiak, MBTI, segala macam itu kan kita rasanya, langsung cocok gitu. Nah itu yang kita kenal sebagai bias. Bias dalam pola pikir kita itu cenderung untuk mencari tahu kepastian. Manusia itu selalu suka mencari kepastian. Jadi begitu dapat diagnosis, itu seolah-olah udah pasti. Jadi berasa dia cocok gitu. Nah ini yang perlu kita atasi. Jadi bagus sekali bahwa kita udah pada aware nih, kita udah pada berusaha cari tahu bahwa ada loh masalah ini dan mungkin saya punya problem ini, tapi untuk mendapatkan kepastian yang lebih valid itu harus datang dari orang lain, karena kalau datang dari kita bias. Itu dia. Bahkan seorang psikolog atau psikiater pun mereka nggak bisa tuh ngediagnosis diri mereka sendiri gitu. Jadi itu yang harus dicari tahu lewat nanti proses wawancara, ataupun psikotes, ataupun nanti juga ada banyak hal-hal lain yang harus dilalui. Nanti setelah beberapa sesi, mungkin diagnosis itu baru bisa ditegakkan oleh klinisi. Kalau kita ngambil dari posisi diri kita sendiri, takutnya itu jadi bahaya, karena apa? Nanti kita pikir kita depresi. Lalu kita main beli aja antidepresan. Padahal belum tentu itu boleh. Padahal belum tentu itu depresi. Lagian, yang saya pelajari ya, penderitaan kita sebagai manusia pada umumnya ya, itu tuh tidak perlu label diagnosis kok untuk menjadi valid. Apa yang kita rasakan itu nyata kok gitu. Dan kalau memang kita menjadi bermasalah karena itu, ya udah cari bantuan aja langsung. Jangan berusaha untuk mencari, saya dilabelkan ini, dilabelkan itu, dilabelkan ini. Enggak, kita nggak butuh label itu. Kita manusia lebih daripada label itu kok. Seorang anak berpendapat kalau dia tuh tidak didukung dan semua hal yang dilakukan tuh salah. Dan yang benar tuh menurut keluarganya. Gimana sih cara anaknya itu menyadarkan keluarganya? Oke, ini satu pola yang cukup menarik sebenarnya Nicholas. Jadi kita tadi udah lihat ya bahwa di siswa ada masalah kurang dukungan orang tua, di mahasiswa justru kalau tinggal sama mereka malah jadi bermasalah. Dan saya pun ketika melakukan riset, saya cenderung melihat dapat hasilnya itu orang tua itu orang kesekian yang dicari bantuannya ketika anaknya bahkan memiliki pemikiran bunuh diri. Karena udah saking gak nyambungnya. Dan bisa jadi orang tua itu adalah orang pembuli pertama anaknya. Justru. Nah ini yang memang saya nggak punya magic formula. Karena setiap orang beda. Setiap keluarga beda. Masalahnya juga pasti pola komunikasinya beda. Tapi kita perlu sadari banget bahwa kita sebagai manusia kadang memang nggak bisa, bukannya kadang ya, emang pasti nggak bisa milih siapa keluarga kita. Tapi kalau itu udah terlalu berkonflik dan memang udah nggak sehat buat kita, kita punya pilihan untuk batasi interaksi kita. Dan kita punya pilihan untuk membentuk keluarga, quote and quote, kita sendiri, orang-orang yang membuat kita merasa nyaman, orang-orang yang membuat kita merasa dapat lebih bertumbuh, lebih mendukung kita, daripada terus-menerus meletakkan ekspektasi kita sama orang-orang yang meskipun dia punya satu darah sama kita, tapi tidak bisa mengerti posisi kita sama sekali. Nggak ada salahnya kok, nggak durhaka kok dengan melakukan itu. Justru kamu bisa mandiri, kamu bisa mencari kebahagiaanmu sendiri, itu jadi penting banget. Kadang ada masa di mana seminggu merasa cemas, sampai deg-degan, plus mual, ada pusing, ada mual, dan isi kepala seperti banyak suara yang mengganggu. Tidak merasa butuh tidur, berarti insomnia ya, dan sedih kalau teringat goals hidup di masa-masa lalu yang sekarang tuh tidak tercapai. Nah, pas ingin berkonsultasi ke psikolog, tiba-tiba rasa yang dialami tuh hilang, kemudian muncul lagi. Kira-kira solusinya apa ya Kak Benny? Ini agak kompleks ya kasusnya, dan jujur ini harusnya langsung ketemu sama klinisi aja untuk bisa diurai. Tapi satu hal yang aku pengen address adalah tadi ketika pengen ke psikolog, hilang semua rasa itu. Seringkali orang berpikir, karena saya sudah merasa baik-baik saja sebelum ke psikolog, saya jadinya ya udahlah biarin aja. Padahal pola itu muncul terus. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Ketika ada satu pola yang terus mengganggu dan muncul, meskipun dia agak off gitu ya, ketika kita mau ke psikolog, tetap bawa diri kita ke psikolog. Seringkali kita berusaha secara tidak sadar itu
membiarkan kondisi kita seperti itu. Kita membiarkan itu karena apa? Karena kondisi yang mengganggu ini adalah kondisi yang familiar sama kita. Ketika kita sedang merasa menderita, dia yang ada. Ketika kita sedang stres, ketika kita sedang nggak punya siapa-siapa, dia yang hadir sama kita. Nah, ini yang harusnya kita coba unlearn, kalau aku bilang. Namanya kita coba unlearn, berusaha untuk tidak mempelajari itu lagi dan melakukan hal yang berbeda. Justru ketika dia hilang, kita harus segera mencari cara untuk bisa memperbaiki kondisi kita, direkonstruksi pola pikirnya. Jadi dengan demikian harapannya nanti bisa ketemu yang cocok sama psikolog sama psikiaternya, atau psikiaternya nanti bisa mengurai dan mengendalikan pola-pola ini. Kurang lebih gitu. Apakah penyakit depresi dan anxiety disorder itu dapat disembuhkan? Ya, konsepnya kalau di kesehatan jiwa itu bukan disembuhkan seperti pilek lalu hilang. Gitu. Nggak seperti itu. Kita punya konsepnya namanya pulih, recover. Nah, recovery ini adalah sebuah proses perjalanan. Jadi dia kadang-kadang ada masanya kita jadi, aduh kok tiba-tiba jadi depresi lagi ya, atau kok tiba-tiba, aduh jadi cemas lagi gitu. Nah, hal ini ketika kita berada dalam kondisi pulih atau dalam perawatan, kita bisa lihat menjadi lebih baiknya itu kayak gimana ketika kita muncul gejalanya lagi, tapi kita bisa mengendalikan diri kita. Kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan ketika gejala ini muncul. Nah, itu yang kita sebut dengan pulih. Jadi akhirnya kita bisa berfungsi lagi. Kadang-kadang gejala tidak hilang. Kadang-kadang gejala tetap muncul. Tapi misalnya kalau dulu depresi sampai akhirnya nggak bisa bangun, sama sekali, nggak ada tenaga sama sekali untuk bangun gitu, bahkan untuk SMS orang atau WA orang untuk ngabarin saya lagi nggak baik-baik aja. Tapi sekarang udah bisa misalnya oke lah masih sama-sama nggak bisa bangun, tapi seenggaknya udah bisa kontak orang lain ketika depresi. Itu aja sudah satu tahap pemulihan. Nah, ini yang perlu diperhatikan, jangan terlalu keras sama diri kita karena proses pemulihan itu beda-beda setiap orang. Tapi ini bisa difasilitasi dengan adanya psikolog dan psikiater. Ngomong-ngomong soal depresi nih Kak, di titik mana sih seseorang yang depresi harus menemui psikiater atau psikolog? Konsepnya gini, mau kamu kena depresi, mau kamu kena cemas, mau kamu kena apapun ya, apapun nama labelnya, kalau kamu sudah merasa terganggu secara pekerjaan, kamu tiba-tiba nggak bisa fokus, mau belajar kamu juga susah, kok tiba-tiba kehilangan minat, kayak nggak, bahkan start aja tuh udah nggak mau gitu kayaknya. Terus ketika kamu dalam sosialisasi misalnya jadi lebih mudah tersinggung, atau kamu masih bisa sosialisasi tapi tiba-tiba saya merasa sepi ya di tengah keramaian. Hal-hal seperti itu kalau muncul dan terus-menerus mengganggu kamu, itu udah langsung ke psikolog. Nggak harus nunggu ada label depresinya dulu kok. Justru nanti di psikolog kita bisa tahu apa lebih lanjutnya kayak gimana. Sebagai orang awam, kita bisa melakukan yang namanya kita observasi, lihat perilakunya dia. Apakah ada perubahan yang signifikan? Itu. Apakah misalnya tadinya dia oke lah mungkin dia introvert. Dia mungkin cuma gaulnya sama 3 orang doang. Dan itu cukup buat dia. Tapi tiba-tiba 3 orang ini nggak bisa kontak dia. Atau tiba-tiba misalnya media sosialnya dia, kok status update-nya makin suram ya? Atau justru sebaliknya, kok tiba-tiba dia banyak banget posting sesuatu yang lucu? Itu juga pertanyaan. Jadi kalau dia ada perubahan-perubahan perilaku kayak gini, apalagi diiringi lagi dengan, kok ngerokoknya jadi makin banyak, kok tiba-tiba minum alkohol, padahal tadi nggak minum alkohol, terus mulai ditanda-tandai lagi, tiba-tiba kok say sorry, say thank you, say farewell gitu, out of nowhere gitu. Nah, seperti ini harus kita perhatikan banget sih, lebih mendetailnya kayak apa gitu, yang bisa kita tanyakan ke dia. Apa yang terjadi ya? Kamu kok kelihatannya berubah? Jadi, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan self-harm yang terjadi pada orang terdekat? Self-harm itu sangat subjektif dan sangat bergantung pada masing-masing individu. Jadi kalau ini kasus tertentu, aku nggak bisa tahu juga kan kasusnya kayak apa. Tapi ada beberapa hal yang memotivasi. Pertama, dia pengen merasakan adanya rasa sakit. Di saat tiba-tiba dia tuh berasa kok kayaknya seluruh badan saya tuh hampa. Saya kebas. Saya nggak bisa ngerasa apa-apa. Gitu. Ada lagi yang
dia pengen mengalihkan rasa sakitnya. Dia tuh berasa sakit secara mental, tapi dia pengen alihkan ke fisik. Itu ada lagi yang kayak gitu. Ada lagi yang misalnya dia merasa saya harus self harm karena lebih baik saya begini daripada saya mati. Ini membuat saya merasa lega. Ketika self harm misalnya itu memang mengeluarkan semacam hormon yang sama kayak kita pas lagi olahraga. Olahraga kan kita konsepnya merobek otot, ya kan? Nah ini kan bedanya self harm itu melukai secara langsung dan lebih besar gitu ibaratnya. Nah hormon yang dikeluarkan itu hormon yang membawakan rasa lega. Tapi ketika hormon lega ini terus-menerus dikeluarkan, dia jadi semakin kebal. Ketika dia makin kebal, maka kebutuhan dia untuk mencapai ke titik rasa lega yang sama itu jadi semakin meningkat. Jadi semacam kayak kecanduan. Nah ini yang akhirnya terus-menerus muncul, tapi tidak dilengkapi sebagai self-harm itu sebagai alat alat untuk mengurangi stres, tapi dia tidak dilengkapi dengan kemampuan mengatasi stres lainnya yang lebih sehat. Sehingga ketika ada stres yang tiba-tiba boom jauh lebih hebat lagi muncul, itu dia jadi bingung. Saya self-harm tapi kok tiba-tiba nggak merasa apa-apa lagi nih dari self-harm saya. Nah ini akhirnya membuat orang-orang self-harm juga beresiko tinggi ke suicidal karena mereka tidak belajar cara mengatasi masalah yang lebih produktif daripada self-harm-nya. Kurang lebih gitu. Sebelum menutup sesi ini, ada kata-kata yang ingin disampaikan mungkin Kak untuk kita semua yang ada di sini? Ya, kondisi pandemi ini ya terutama kita semua sulit lah. Dan kondisi teman-teman kita juga mungkin dalam kondisi yang sangat sulit juga. Sehingga wajar untuk mereka tidak, kalau tiba-tiba teman-teman merasa ditinggalkan, atau teman-teman merasa kok semua orang jadi sibuk sendiri, segala macamnya. Dalam kondisi yang seperti ini, aku sih berharap teman-teman tetap bisa setidaknya jangan terlalu keras sama diri sendiri. Tetap berusaha untuk sayang sama diri sendiri. Justru karena kondisinya udah keras ya kita harus rangkul diri kita gitu. Nah, dan juga menyadari bahwa prosesnya tiap orang beda-beda. Jangan bandingin teman-teman kok dia lebih bisa pulih, kok dia bisa lebih produktif segala macam. Nah, hal-hal seperti itu penting. Kenapa penting? Karena memang sudah diprediksi bahwa efek dari pandemi ini adalah masalah kesehatan jiwa, terutama di orang mudanya. Nah, ini yang harus kita coba jaga sama-sama. Kalau kita udah bisa jaga diri kita, coba reach out teman-teman kita. Teman-teman yang tiba-tiba berubah signifikan perilakunya. Hal-hal seperti itu penting sekali untuk kita lakukan supaya kita bisa saling jaga satu sama lain. Jadi kalau mau di wrap up ya jaga jarak, jaga jiwa, dan jaga satu sama lain. Thank you. Perkenalkan semuanya, nama gue Ando Vida Lopez. Gue umurnya 26 tahun. Gue lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Gue udah nge-YouTube dari tahun 2011, dan dari YouTube gue Skinny Indonesian 24, gue merambah ke dunia entertainment, mengerjakan banyak hal seperti film. Ya, jangan lupa nonton film Bucin setelah pandemi selesai, promo dulu sedikit. Ya, jadi intinya jadi intinya itu Ando Vida Lopez, umur 26 tahun, mulai di YouTube tahun 2011, dan sekarang kerjaannya lagi fokus di film Bucin. Oke, seperti yang kita tahu nih, kan Kak Andovi ini lebih sering beraktivitas di rumah ya, karena tuntutan pekerjaan. Iya, sudah Tapi pasti. semenjak ada kebijakan pemerintah untuk ngeridus penyebaran COVID-19, kita kan diharuskan untuk stay at home dan work from home. Pasti tentunya bawa pengaruh yang besar ya buat sebagian orang. Ya. Nah, kita pengen tahu nih, pengaruhnya itu ke keseharian kakak gimana? Gue sih bersyukur ya, gue bersyukur karena gue adalah gue ngerti kalau gue itu sangat privilege di mana gue bisa stay at home dan di mana gue bisa tetap bekerja di rumah. Ya, jadi gue tahu banyak orang di luar sana tetap nggak bisa dan harus menafkahi keluarganya dan harus tetap kerja di luar. Nah, gue salah satu orang yang bersyukur karena gue bisa kerja di rumah. Jadi pokoknya mentalitas gue sekarang, my state of mind is gue bersyukur. That is my state of mind right now. Mau reverse dikit nih materi dari sesi sebelumnya yang ngebahas tentang depresi. Gue dengar kok. Oh, gue dengar sama Kak Benny ngomong tadi bener. Iya. Tapi gue tadi mute sama video gue matiin biar misterius gitu. Iya. Kan Kak Andovi ini pernah berada di fase itu ya Kak. Dari sini betul. aku juga yakin nih udah banyak banget yang udah menonton video kakak di YouTube channel Skinny Indonesian 24. Kak Andovi boleh cerita sedikit gak Kak tentang pengalamannya itu? Iya, jadi di tahun 2017, 3 tahun yang lalu, gue sempat mengalami down yang cukup besar. Nah pada waktu itu gue nggak tahu
apa yang gue ngalamin. Jadi gue diem aja. Jadi dari awal tahun 2017 gue diem aja. Diam, gue gak kasih tau siapa-siapa, sampai di poin waktu dimana gue mengalami yang mungkin bisa dibilang sebagai depresi. Kenapa gue bilang mungkin? Karena gue secara klinis gue belum didiagnosa secara benar oleh seorang clinical psychology. Ya, jadi gue research online, gue read online. Apa yang gue alami adalah gue mengalami suatu fase di hidup gue di mana bisa dibilang gue depresi, bisa dibilang. Nah, ini fase yang sangat sulit di hidup gue sampai 6 bulan, sampai gue akhirnya feeling very down. Gue ngomong ke teman-teman deket gue, dan akhirnya gue bikin video itu. Gue bikin video itu bukan karena gue pamer soal enggak, nothing. Gue bikin video itu karena gue justru gue ingin orang-orang tahu kalau you are not in this alone. Karena gue merasa pas gue melewati masa depresi, gue merasa gue melewati itu kayak sendirian. Dan gue berharap I could use my platform to tell others that it's okay to feel that way and that you're not alone. Jadi itu tahun 2017, gue di awal tahun 2018, pertengahan tahun 2018, akhirnya gue mulai membaik. Tapi ada periode-periode dan masa-masa di mana gue naik turun. Terus waktu kakak berada di fase itu, apa sih yang kakak lakuin yang bisa bikin kakak tuh ngerasa lebih better lagi? Ya awalnya gue bingung Nicholas, karena gue bingung aja kayak I don't know what to do. Everything seems very very confusing, kayak you know all this thing. Salah satu hal yang benar-benar membantu gue yaitu konsistensi dalam olahraga. Ya, gue nggak bilang itu solusinya, tapi dari pengalaman pribadi, ketika gue harus konsisten dengan olahraga, gue merasa gue ada this motion, there is this exact physical thing that I'm doing. Not only physically healthy for my body, tapi gue menjadi fokus. Karena ketika lu olahraga, lu mau nggak mau lu harus fokus, ya kan? Dan karena gue anak basket, waktu itu belum ada pandemi, jadi jelas-jelas gue main basket terus. Nah, jadi ketika lu main basket, gue kan fokusnya harus fokus main basket nih, harus nge-defend, block, dribble, pass, shoot. Jadinya, dan karena gue konsisten, jadinya my brain went into some sort of rhythm. Ada rhythm di mana gue kayak, okay, I can do this. Nah, salah satunya yang bekerja bagi gue adalah olahraga yang teratur. Nah, olahraganya nggak usah basket, olahraganya apa aja yang lu mau. Kalau lu mau main catur juga terserah lu. Apapun olahraga. Menurut kakak nih, penting nggak sih peran orang lain terhadap kesehatan mental kita? Menurut gue setiap kasus itu beda-beda. Ya, menurut gue. Bagi gue, peranan orang lain bagi kesehatan gue itu penting dan nggak penting. Kenapa gue ngomong gini? Penting karena tentu kalau orang lain itu positif dalam hidup lu, orang itu bisa membantu dalam hidup lu, tentu itu penting dan akan membantu kesehatan mental kita. Nggak penting karena lu sendiri yang tahu kondisi hidup lu gimana. Lu sendiri yang tahu lu bisa bahagia gimana. Lu sendiri yang tahu how to make yourself better. Tapi apakah kadang-kadang butuh bantuan orang lain? Iya. Tapi nggak semua orang. Ingat, setiap kasus itu beda-beda. Oke, jadi starts dari diri kita sendiri ya, selalu ya, always. Yes, always. Dari Kak Novi sendiri, kira-kira ada tips gak sih Kak buat menjaga kesehatan mental kita agar tetap stabil nih di masa pandemi sekarang, di mana kan kita mesti diharuskan untuk social distancing? Di masa-masa pandemi ini, gua ada 2 tips. Tips pertama tadi, sama kata tadi, olahraga. Percaya sama gua guys. Kalau kalian di rumah terus, stuck di rumah terus, pasti pusing. Oke? Sesimpel olahraga 10 menit setiap hari. Masa capek-capek, itu bisa membantu banget. Kedua, gue ada sistem di mana gue membedakan hal-hal di rumah gue. Maksudnya apa? Kalau lu makan, lu tidur di tempat tidur lu. Oke? Tapi kalau lu juga makan di tempat tidur lu nonton YouTube tempat tidur lu nonton Netflix di tempat tidur lu, apapun lakuin lu cuma tiduran doang, gini-gini doang. Lama-lama lu stres hidup lu. Ya, pisahkan rumah lu mau gede, mau kecil, mau apapun terserah, gue nggak peduli. Pisahkan hal-hal tertentu untuk hal-hal tertentu. Make sure lu makan di tempat makan atau apapun terserah. Make sure lu tidur di tempat tidur. Make sure lu kerja di tempat kerja. Make sure lu olahraga di tempat olahraga. Ya. Terus kenapa bang? Apa bedanya lu ini? Beda. Mindset lu akan terjadi di mana? Oke, gua kalau tidur di sini, gua makan di sini, gua kerja sini, gua olahraga sini. Kenapa ini membantu? Karena ini membantu namanya compartmentalize your brain, biar your brain nggak stres di satu tempat dulu.
Jadi mau rumah lu kecil, mau rumah lu besar, mau rumah lu mansion, mau rumah lu apa kosan, gue nggak peduli. Try your best to separate things into things that you are doing. Itu bisa membantu lu untuk menstabilkan kesehatan. Dan ini membantu gue ya. Again, ini mungkin gak kerja bagi kalian semua, tapi ini kerja bagi gue. Jadi seperti yang kita tahu nih, masih banyak orang, khususnya di Indonesia, kalau ngomongin isu kesehatan mental tuh masih dianggap sebagai satu hal yang tabu nih, Kak. Ya. Nah, pendapat Kakak tentang hal ini gimana nih, Kak? Pendapat gue nggak usah peduli kata orang-orang. Oke, nggak bercanda. Jadi gini, maksudnya adalah gini. Ketika gue melewati masa-masa itu, mau depresi, sedih, apa, whatever you wanna call it, gue merasa gue nggak deserve to be depressed. Maksudnya apa, Kak? Nggak deserve to be depressed. Maksudnya gini loh, gue punya keluarga, gue ada teman, gue secara financial, gue oke, I can live on my own. Gue kerjaan ada, gue ada karir, gue ada semuanya yang ada di hidup. Sedangkan banyak orang Indonesia cari makanannya susah, minum-minumannya susah, I put simple things untuk menafkahi keluarga susah. Jadi kenapa gue masa sedih? Padahal gue ada semuanya dalam hidup gue. Nah, stigma atau pemikiran itu tuh masih ada di Indonesia. Lu ngapain sih ngomongin mental health? Banyak orang gak bisa makan, bro. Lu ngapain sih ngomongin mental health? Banyak orang gini-gini. Walaupun itu benar. Orang yang ada masalah yang benar-benar kayak nggak bisa makan, nggak bisa minum, kerjanya nggak ada, keluarganya hancur, itu juga masalah, benar. Tapi bukan berarti kalau lu depres itu bukan masalah juga. Ngerti nggak? Banyak orang Indonesia itu selalu kayak gini. Oh, Andovi, just because you speak English, you don't love Indonesia. Oh, lu so Inggris lu, berarti lu nggak cinta Indonesia. Gini, nggak ada hubungannya. Gue tuh orang yang paling cinta Indonesia, tapi gue ngomong bahasa Inggris. Nah, karena stigma bahwa Indonesia tuh masih negara berkembang, jadi orang tuh lebih mikir makan, kerjaan, dan bahwa kesehatan mental itu buruk. Itu stigma yang tidak akurat. Lu mau sekaya apapun, lu tetap bisa mengalami apapun itu, kesedihan, depresi, atau apapun, whatever you have. And my message to you guys is, it's okay. It's okay, right? Jadi nggak usah dengerin orang mau ngomong apa, ya. Kita semua punya nalar, kita semua punya logika dasar. Ini kadang-kadang kita tahu nih, what is okay, what is not okay. Jadi penting bahwa untuk tahu kalau walaupun stigma di masyarakat Indonesia adalah kesehatan mental itu nggak penting. Kalau bagi lu itu penting. Oke? Contoh gini, bagi gue cinta banget sama basket. Oke? Rest in peace Kobe Bryant, rest in peace. Gue cinta banget sama basket, my idol is Kobe Bryant. Ketika Kobe Bryant meninggal dunia, gue orang tersedih di Indonesia mungkin. Waduh, kalau kalian tahu gue, nama skinny Indonesian 24-nya itu karena Kobe Bryant. Kalau kalian tahu gue dari dulu, gue tuh fans nomor 1 Kobe Bryant di dunia lah. Gue sampai diundang NBA segala macam whatever. Banyak orang kayak gini. Apaan sih, Dov? Lu nggak pernah ketemu dia aja kok sok sedih? Emang dia kenal lu siapa? Ya, bagi gua dia penting. Nah, bagi gua kalau kesehatan mental itu penting bagi gua, siapa lu untuk bilang itu nggak penting bagi gua? Ngerti nggak? Jadi kadang-kadang tuh kita nggak harus kecuali misalnya lu suka bunuh orang, ya itu jelas susah lah, karena pembunuhan itu lu nggak boleh merugikan orang lain, jelas-jelas. Asal hal itu nggak merugikan orang lain, ya lu nggak salah. Balik lagi ke pertanyaan kita seputar di awal aktivitas kakak nih selama pandemi ini. Jadi Kak Dovi ini banyak ngadain penggalangan dana. Salah satu itu dengan baca KBBI ya Kak ya, kalau nggak salah. Betul sekali, gue baca KBBI 14 jam. Dari huruf A sampai huruf Z. Guys, percaya sama gue, itu hal selain donasinya sangat baik, of course. Kan gue terkumpul 224 juta lebih. Ya. Tapi jangan coba kalian baca KBBI dari A sampai Z, karena suara lu langsung hilang. Kita pengen tahu dong Kak, apa sih motivasi kakak buat ngelakuin itu, baca KBBI? Dan kenapa mesti baca KBBI? Motivasi gue adalah, gue mau mendonate ke tenaga medis dan orang-orang yang membutuhkan, ya, di masa-masa pandemi ini untuk melawan corona. Tapi gue mau membuktikan kita tuh bisa membantu orang dengan cara apapun, right?
Lu mau post di Instagram, lu mau bantu tetangga lu mau kasih sembako, lu mau baca KBBI, right? There is no alasan for you not to help each other kalau lu mampu. Ngerti nggak? Enggak. Ingat ya. Di garis bawahin kalau lu mampu. Kalau lu mampu, tapi lu bilang, aduh gue bingung nih cara orang gimana. Dengan gue baca KBBI, lu membuktikan ini orang gila ini baca KBBI. Ini ide yang super out of the box. Tapi he still did it anyway. Right? Salah satu motivasi gue adalah untuk menunjukkan kita bisa membantu orang lain dengan cara apapun. Salah satu motivasi gue juga, gue sering dikatain kan, Anovi lu so Inggris. Gue mungkin gue orang Indonesia pertama yang baca huruf semua kata-kata Indonesia dari huruf A sampai huruf Z. Tapi motivasi utama gue adalah untuk menunjukkan kalau lu bisa membantu orang lain dengan cara apapun. Dan selain olahraga, ada nggak kegiatan yang lain bikin Kak Andovi nggak bete di rumah? Oh banyak. Tapi salah satunya adalah selain olahraga ya. Salah satunya adalah sebelum gue tidur. Ya, sebelum gue tidur. Ayo, pikiran jangan kotor ya. Pikiran mulai kotor-kotor semua. Ya. Sebelum gue tidur, gue tulis di HP di notes gue. Seharusnya kalau lu bisa tulis di tangan itu lebih bagus. Tapi karena gue malas, gue tulis di notes HP. Gue tulis 3 hal yang gue syukuri atas hari ini. Ya, gue nggak peduli agama lu apa, gue nggak peduli kepercayaan lu apa. Lu mau tulis kayak gimana terserah. Gue tulis, hari ini gue bersyukur gue telah melakukan 40 kali push up. Oke, itu simple banget, itu sangat simple. Apa sih Dov, lu 40 kali push up lu harus bersyukur? Nggak apa-apa. Hari ini gue bersyukur karena gue telah membaca 1 buku. Hari ini gue bersyukur karena gue telah ngobrol sama nyokap gue lewat Zoom atau Google Meet. Ngerti nggak? Hal-hal simple ini menunjukkan kalau, you know what? I'm doing well. Dan ini juga bisa membantu kesehatan mental lu juga kalau lu bersyukur. Ingat, gue nggak bilang lu harus bersyukur kepada apa kepercayaan lu, Tuhan, agama, enggak. Kalau lu mau juga nggak apa-apa. Ingat, kalau lu mau juga nggak apa-apa, nggak masalah. Bagi gue cuma tulis saja. Hari ini gue bersyukur bahwa gue melakukan A, B, C, D. Jadi itu yang gue lakukan sebelum gue tidur dan itu salah satu hal yang gue suka lakuin. Bagaimana menanggapi komentar negatif terhadap kita? Misalnya ada orang lain. Jadi gini, gimana? Ini pertanyaan sulit karena jawabannya pasti beda-beda. Gini, gue tuh orangnya karena gue udah 8 tahun lebih, 9 tahun lebih berkarya di YouTube dan segala macam, gue tuh udah kebal. Gue udah hampir kebal 100%. Tapi kalau kalian nonton video terbaru gue yang gue sama Kak Jo upload sama Menteri Mas Nadiem Makarim yang soal cyberbullying, gue nggak tahu kalian nonton atau enggak. Gue interview Mas Nadiem Makarim sama Kak Jo untuk cyberbullying karena waktu itu ada yang pas bokap gue meninggal, ada yang ngatain bokap gue nggak bakal masuk surga karena agamanya beda. Itu kena ke gue. Padahal dia nggak ngatain gue sama sekali, itu karena bokap gue baru meninggal tuh gue dikatain nggak masuk surga kan. Itu kena bagi gue. Padahal gue udah 8 tahun di YouTube, gue udah dipanggil jelek, bego, nggak mandi, apa, terus gue dikatain segala hal dalam dunia ini, tapi gue nggak peduli kan. Nah, my tip is gini, lu akan bahagia dalam hidup ini ketika lu sadar lu nggak bisa membahagiakan semua orang. Dah, oke? Ketika lu put your mindset and perspective kayak gitu, things will get much easier. Oke, gua mau bikin konten sebagus apapun, contohnya ya, gua mau bikin konten, gua buka panti asuhan besok. Oke, jangan kan gini, gua nggak usah bikin konten deh. Nggak usah divideoin, gue bikin panti asuhan di depan rumah gue, pakai duit gue sendiri untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, anak-anak yang membutuhkan. Pasti Nicholas, coba lu jawab gue Nicholas. Satu orang bakal komentar apa? Satu orang kurang ajar yang bakal ngomong pencitraan. Padahal gue nggak videoin, gue bikin pakai uang gue, niat gue super baik. Put yourself in a perspective bahwa lu nggak bisa membuat semua orang bahagia. Ketika mindset lu dan perspektif lu udah sampai tahap itu, things will get easier for you. Gue nggak bilang jangan doain orang, karena lu nggak boleh batu juga, ya. Tapi kita harus berani membedakan sama, hey Andovi lu jelek mati aja, sama hey Andovi video lu kurang oke karena A B C D E F G. Nah itu beda. Satu ngekritik gue, satu ngatain gue mati aja jelek. Nah
nggak penting gue jelek atau enggak tuh nggak penting. Oke, mungkin gue jelek, mungkin gue nggak jelek. It doesn't matter. Tapi yang satu ngatain gue, yang satu constructive criticism. Ya, jadi kita juga jangan batu juga. Terkadang orang ngomong ke kita, kritis juga boleh juga, baik juga. Menurut kakak, tantangan terbesar mental bagi kakak selama menjadi aktor itu apa? Sama pekerjaan gue ya, mau nge-aktor, YouTube, apa tantangan gue sebesar mental adalah di posisi gue yang sekarang, ya gue nggak ngomong gue dulu ya, di posisi gue yang sekarang adalah selalu ada pressure untuk perform dan selalu on. Apa maksudnya selalu? Apa maksud gue? Gue selalu ada pressure. Aduh, kapan video berikutnya? Aduh, kapan film berikutnya? Kapan karya gue berikutnya? Nah, kadang-kadang it's okay to take a break. Kadang-kadang it's okay to istirahat, untuk nggak ngapa-ngapain. Kadang-kadang it's okay. You don't have to always be pressured in doing stuff. Right? Kalau lu mau istirahat, kadang-kadang istirahat. Ya lu jangan tidur 24 jam, ya jangan gitu juga. Oke, tentu. Tapi kadang-kadang it's okay to just relax, take care of yourself. Ngerti nggak? Nah, itu salah satu mindset yang kita harus pikirin kalau di dunia ini, apalagi di dunia sosmed, lu bakal lihat, temen gue bikin ini, temen gue bikin C, A, B, C, D, G, temen gue bikin A, whatever. Lu bukan temen lu. Gue paling sayang sama orang. Bukan sayang cinta ya, tapi sayang aduh sayang nih. Bukan. Sayang pada orang yang kayak selalu membandingin hidupnya dengan diri orang lain. Karena it will never end. Pasti ada orang lebih hebat daripada lu. Pasti ada orang lebih ganteng daripada lu. Pasti ada orang lebih baik. Udah pasti. Tapi nggak ada orang yang kayak lu. Right? There's nobody else like you in this world. There's nobody, nggak ada. Fokus bagaimana cara lu memperbaiki diri sendiri daripada membandingin sama orang lain. Udah. Apakah lu boleh dapat motivasi dari orang lain? Boleh, sah-sah saja. Tapi jangan bandingkan sukses mereka dengan sukses lu. Karena itu udah dua hal yang berbeda. Jangan bandingin cita dia sama cita lu. Tapi kalau lu mau ambil cita-cita positif dari dia, mengambil motivasi, ya wajar-wajar saja. When you are truly comfortable with yourself, that's when you are truly happy. Ketika lu sadar, oke, you know what? Gua nggak jago masak. Contoh ya, emang gua nggak jago masak. Ya udah, kayak kenapa gua harus pusing gua nggak bisa masak kalau gua tahu gua nggak bisa masak? Ngerti nggak? Itu analogi ya. Itu gua nggak bilang masak. Itu cuma analogi doang. Misalnya kita nggak punya hobi tertentu nih, ya. Terutama di saat pandemi ini. Tapi kita diharuskan untuk self quarantine kan, pasti tentunya kita jadi kayak feeling isolated gitu kak. Ya. Jadi mulai muncul stres, depresi gitu kak. Gimana ya buat mencegah atau mengatasi depresi selama corona ini? That's a very good question. Emang sulit, apalagi masa-masa pandemi ini emang sangat-sangat sulit ya. Gue akuin. Apalagi kalau lu lagi melewati depresi atau lagi down, gue sangat ngerti. Kalau dari gue, kalau emang misalnya lu nggak punya hobi nih, try to put yourself in some sort of routine. Okay? Rutin apapun. Right? Try your best. Kayak misalnya, oke, gue bangun jam 9 pagi, gue usahain jam 11, gue udah bikin teh. Oke? Gue nggak tahu. Maksudnya, kalaupun lu nggak ada hobi, do things that you try to do, tapi secara rutin. Karena once you get into routine, buat gua, it really helps me to concentrate and put myself in some sort of motion. Dan kalau emang lu nggak punya hobi, tadi I find it hard to believe kalau lu nggak punya hobi ya, karena semua orang pasti bisa mau nonton, mau main basket, apa kayak terserah, baca buku, whatever. Tapi kalau emang lu manusia tanpa hobi, bisa jadi hobi lu adalah mencari hobi. Genius. Kalau lu emang manusia yang nggak ada hobi, bisa jadi hobi baru lu adalah, oke, bagaimana cara gue mencari hobi gue? Nah, itu saya nggak tahu kan, ya kadang-kadang kita harus, kayak gini, gue nggak ada hobi sama sekali baca KBBI, nggak ada, itu gue benci men, gue aduh. Tapi kadang-kadang kita harus memaksakan. Terima kasih, baik, cukup mind blown, Viviana. Gue juga baru mind blown diri sendiri. Gue tadi kayak, wow, what the hell did I say? Hobi saya mencintai dia. Waduh Reza, Adrianus, maaf ya. Pertanyaan gue Reza, apakah dia mencintai lu balik? Nah, Reza,
Tanya gue Reza, jawab di chat, gue mau baca jawaban lu. Apa? Reza Adriani, apakah dia mencintai lu balik? Jelas, jelas. Gila. Pakai caps lock, kurang ajar. Edit, hobi saya merusak hubungan orang. Waduh itu hobi. Oke. Ingat ya, hobi lu nggak boleh merugikan orang lain ya, nggak boleh merugikan orang lain ya. Oke. Banyak orang yang ngerasa kalau keluarga itu adalah priority mereka, termasuk membanggakan kedua orang tua. Tapi terkadang hal ini tuh bikin kita merasa tertekan karena kita nggak terlalu fokus sama itu dan nggak mementingkan kebahagiaan kita sendiri. Ya. Cara kita mengimbangi dua hal itu gimana nih Kak? Apalagi kalau kita punya orang tua yang punya tuntutan cukup besar. Oke, good question. Jadi gini guys, mungkin banyak dari kalian yang tahu kalau gue tidak lulus tepat waktu dari UI. Oke, terima kasih banyak. Jadi gue pas lagi kuliah gue ada masalah lulus kuliah. Ya, pas gue di UI gue ada masalah lulus kuliah. Karena waktu itu gue lagi di FAUI, karir gue di dunia entertainment udah naik. Dan gue kayak, gue ngapain kuliah, gue ngapain jadi pengacara atau jadi lawyer apapun, karena gue udah ada pekerjaan lain. Tapi nyokap gue selalu ngomong, nggak apa-apa kok gue mau lulus kuliah karena orang tua gue. Ibaratnya gini, kalau lu mau hadiah ulang tahun, misalnya orang tua lu ulang tahun, lu mau kasih hadiah apa ke mereka? Ibaratnya gue ganti mindset gue. Jadi bukan, gue lulus kuliah nih karena bokap nyokap gue mau nih, contoh ya. Tapi gue kayak gini, you know what? Sebagai hadiah ulang tahun nyokap bokap gue kasih dia kelulusan gue. Lu ngerti gak? Tujuannya sama. Ngerti maksud gak? Tujuannya sih sama-sama lulus kuliah. Tapi the way you look at it is different. Daripada, ya gue lulus kuliah deh demi bokap nyokap, padahal gue gak mau. Jadinya lu ngejalaninnya setengah-setengah. Ngerti gak? Lu jalanin setengah-setengah. Tapi kalau mindset lu jadinya, you know what? Gue pingin membahagiakan orang tua. Ya udah, walaupun tujuan sama, itu jadinya beda. Ngerti gak? Jadinya the way you approach it is different. Nah, gue tahu terkadang-kadang orang tua sama anak itu pasti bentrok, pasti. Tapi benar kata Helen Angelia, komunikasi itu sangat key. Sangat. Kalau komunikasi lu nggak jalan dengan orang tua lu, nggak jalan. Jadi communicate with your parents. Communicate with your parents. Try. Ada kata-kata yang ingin disampaikan Kak? Mungkin untuk kita semua yang di sini. Kata-kata yang gue sampaikan adalah kalian semua umurnya berapa? 20, 21, 19, 22 ya? Iya, rata-rata segitu ya. Kalian, hidup kalian masih panjang, ya. Enjoy your moment. Terkadang kita stres dengan kuliah, dengan kerjaan, dengan apapun di hidup kita. Sometimes we need to sit back and enjoy the moment.